Halo netizen, apa kabar? Nostalgia lagi yuk? Kali ini Mimin mau lanjutin film Inspektur Gadget lagi. Bagi yang belum nonton Inspektur Gadget 1, silakan klik link di pojok kanan atas ya. Di film Inspektur Gadget 2 ini, semua pemerannya berbeda dari sebelumnya. Tapi keseruannya menurut Mimin lebih seru dari sebelumnya ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Inspektur Gadget. Gadget sedang mengamati lingkungannya yang sepi, layaknya sedang terjadi kejahatan, dia selalu waspada. Tiba-tiba, teropong dari topi Inspektur Gadget aktif dan dia melihat seorang nenek sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, yaitu 25,3 mil per jam. Menurut Gadget ya itu, karena mengendarai dengan kecepatan melebihi aturan yaitu 25 mil per jam, itu artinya sang nenek melakukan pelanggaran. Setelah berhasil mengejar, Inspektur Gadget pun segera meminta SIM nenek itu. Sang nenek beralasan bahwa SIM-nya tertinggal. Tapi Inspektur Gadget adalah orang yang sangat disiplin. Ia memiliki moto tidak ada yang bisa menghalangi hukum. Dan film Inspektur Gadget 2 pun dimulai. Inspektur Gadget memborgol dan membawa sang nenek ke kantor polisi dengan membawa bukti gigi palsu dan prune juice dari dalam tas si nenek. Scene berpindah memperlihatkan Inspektur Gadget sedang melakukan pemeriksaan pada dirinya. Sepertinya ada yang salah pada tubuhnya karena setiap kali ia memerintahkan mengeluarkan sesuatu, tapi yang keluar malahan tidak sesuai dengan perintahnya. Menurut Dr. Baxter, Inspektur Gadget adalah gadget prototype atau generasi pertama dari gadget. Go-Go Gadget Toothbrush. Jadi, sudah pasti ada banyak masalah dan gangguan. Tiba-tiba, kepala polisi datang dan marah kepada Inspektur Gadget yang telah menangkap ibunya. Minggu sebelumnya, Inspektur Gadget juga menangkap anak-anak kecil yang berjualan cookies karena kadaluarsa cookiesnya itu tinggal 3 hari lagi. Kepala polisi memberi peringatan terakhir agar Inspektur Gadget memecahkan kejahatan yang nyata. Pada suatu malam, sedang terjadi hujan lebat dan guntur. Inspektur Gadget yang sedang tidur mendapatkan sebuah telepon. Ternyata, telepon itu dari kepolisian Riverton yang mengabarkan bahwa Cloud telah kabur dari penjara. Cloud adalah seorang jenius yang jahat dan berbahaya. Inspektur Gadget pun dengan cepat bersiap untuk menangkap Cloud. Saat akan berangkat, tiba-tiba Penny, keponakannya juga ingin ikut membantu untuk mencari petunjuk-petunjuk. Inspektur Gadget tidak mengizinkan ikut karena Penny masih terlalu muda. Inspektur Gadget pun pergi tanpa Penny dan langsung melakukan pencarian. Scene memperlihatkan Cloud yang sedang melempar busur ke arah foto Inspektur Gadget. Cloud sekarang berada dalam sebuah gedung bekas bowling bersama 2 anak buahnya yang bernama McKibble dan Brick. Ia tidak lagi memiliki uang karena saat dulu ia ditangkap, polisi telah menyita semua asetnya. Namun, Cloud sudah memiliki rencana jahat untuk merampok bank yang memiliki teknologi keamanan yang tinggi yang berada di kota Riverton. Brick bertanya bagaimana mereka bisa merampok bank dengan penjagaan ketat seperti itu. Cloud pun mulai menyusun rencana untuk membangun senjata super yang harus siap dalam 10 hari. Karena pada hari Kamis depan, satelit X-Force One akan berada tepat di atas kota Riverton dan pada saat itu mereka akan mencuri sel bahan bakar ion, sebuah laser protoid, dan ruby serta beberapa pernak-pernik lainnya untuk senjata yang akan mereka buat. Scene berpindah pada wali kota dan kepala kepolisian Riverton yang sedang melakukan konferensi pers untuk memperkenalkan gadget model 2 atau disingkat G2. Dengan generasi baru dari program gadget yang sudah ada, G2 ini adalah seorang robot perempuan. G2 reporting for duty. G2 langsung ditugaskan dalam kasus Cloud untuk menggantikan Inspektur Gadget. Sementara itu, Inspektur Gadget diminta kepala kepolisian untuk kembali bertugas di jalan raya saja. Saat berada di rumah, Penny mengatakan pada pamannya bahwa ia memiliki petunjuk tentang Cloud yang ada di iklan koran. Di iklan tertulis tawaran pekerjaan untuk orang yang jenius. Penny mengatakan bahwa ada nomor yang tertera di iklan itu. Setelah ia cek, nomor itu mengarah pada suatu bar. Sepertinya, petunjuk itu akan membawa Inspektur Gadget bertemu langsung pada Cloud. Dengan begitu, Inspektur Gadget bisa kembali mendapatkan kasus Cloud. Penny terus berusaha agar bisa ikut membantu menangkap Cloud, tapi Inspektur Gadget selalu menolak. Saat malam tiba, memperlihatkan Inspektur Gadget yang sedang menyamar dan pergi ke sebuah bar untuk mencari Cloud.
Ternyata tanpa sepengetahuan Inspektur Gadget, Penny mengikutinya dan masuk ke suatu tempat dekat bar itu untuk menyelidiki kasus Claw. Di sisi lain, menunjukkan Brick dan McKibble yang bertemu dengan 3 orang yang akan mendaftar untuk menjadi anak buah Claw. Di luar jendela terlihat Penny yang sedang mengintip dan merekam hal tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dan mereka pun langsung kabur. Di dalam bar, Inspektur Gadget sedang dalam masalah besar. Ia dikeroyok oleh orang-orang di situ karena dia membuat keributan. Saat dalam kondisi yang kurang baik, Jitu tiba-tiba datang untuk menolong. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuannya dan tidak berapa lama, orang-orang itu langsung dibawa ke kantor polisi. Inspektur Gadget sepertinya kurang suka dengan keberadaan Jitu, mulai dari mengambil alih kasus Claw dan sekarang membantunya saat di bar. Tak berapa lama, Inspektur Gadget berubah pikiran. Dia ingin bersama Jitu dalam satu tim, tapi Jitu menolak. Jitu hanya mau bekerja sendiri. Saat Inspektur Gadget dan Jitu berjalan, tiba-tiba ada Penny yang akan ditangkap polisi. Untung saja ada pamannya. Penny langsung memperlihatkan rekamannya tadi kepada Inspektur Gadget. Dalam rekaman, anak buah Claw mengatakan mereka akan pergi ke gedung industri konsentrat. Jitu mengatakan bahwa itu adalah kasusnya, maka ia sendiri yang akan menangkap Claw. Kepala polisi datang ke situ dan kembali mengingatkan bahwa Inspektur Gadget tidak boleh ikut campur dalam kasus Claw. Tapi Inspektur Gadget tidak peduli. Scene berpindah di mana Inspektur Gadget dengan menggunakan teropongnya terus memperhatikan Jitu yang sedang melakukan pengintaian. Sebuah truk makanan Crab King akan masuk pada sebuah gedung industri konsentrat. Truk itu disupiri oleh anak buah Claw. Penjaga yang berjaga meminta surat perintah, tapi tanpa sempat berbicara panjang, anak buah Claw yang lain memukulnya dari belakang hingga penjaga itu jatuh. Truk makanan itu pun langsung tancap gas. Saat memasuki gedung, ternyata Jitu sudah memperhatikan kedatangan mereka. Di sisi lain, memperlihatkan Claw yang sedang menerima laporan dari anak buahnya. Claw langsung memerintahkan mereka untuk mengambil sel bahan bakar ion. Saat anak buahnya berhasil membawa bahan bakar ion, Jitu langsung menghadang mereka. Saat itu juga terjadi perkelahian. Tapi dengan mudahnya Jitu berhasil mengalahkan anak buah Claw. Setelah berhasil melawan para penjahat, Jitu langsung memakai lipstik sambil bercermin. Walaupun hanya robot, tapi Jitu seperti manusia asli ya. Tidak lama kemudian datang 2 anak buah Claw yang lain dengan membawa bahan bakar juga. Jitu pun bersiap menangkap kedua orang itu dengan menggunakan tali yang keluar dari topinya. Tapi sejak tadi, Inspektur Gadget juga ternyata diam-diam telah mengintai. Dia pun segera meluncur untuk membantu, namun sayang ia menabrak Jitu. Jitu berusaha menahan Inspektur Gadget, tapi malah tali dari topinya mengikat dia dan Inspektur Gadget dan mereka pun terjatuh. Anak buah Claw dengan cepat melarikan diri dan berhasil membawa curian mereka. Inspektur Gadget meminta gunting Gadget, tapi malah payung yang keluar dari topinya. Dan mereka tidak bisa mengejar para anak buah Claw. Kepala polisi sangat marah karena ia sudah melarang Inspektur Gadget untuk tidak ikut dalam kasus Claw. Inspektur Gadget bersikeras agar kepala polisi mengizinkannya untuk mengintai kasus Claw lagi. Karena terlalu bersemangat, tangan Inspektur Gadget mengenai donat dan isian donat itu pun terkena wajah kepala polisi. Kepala polisi menjadi marah dan menghukum Inspektur Gadget untuk membersihkan toilet. Tapi karena Inspektur Gadget yang sedang bermasalah, tak sengaja ia pun kembali membuat keributan sampai terlempar keluar toilet. Berpindah pada Claw yang sedang menjelaskan rencana selanjutnya kepada anak buahnya, kali ini mereka akan mencuri laser protoid eksperimental yang sedang diresmikan di Science Convention Riverton. Dan untuk mengambilnya, mereka butuh pengalih perhatian. Scene berpindah pada Inspektur Gadget yang keluar dari kantor polisi dan sudah ada keponakannya Penny yang menunggu di luar. Penny memberinya sebuah surat yang berisikan jika Inspektur Gadget ingin menangkap Dr. Claw, maka besok ia harus datang ke Science Convention. Surat itu dibuat oleh warga yang tidak diketahui siapa namanya. Penny menebak bahwa itu mungkin jebakan dari Dr. Claw. Penny kembali meminta untuk ikut, tapi Inspektur Gadget tetap menolak. Scene kemudian memperlihatkan Inspektur Gadget yang sudah sampai di Science Convention. Dari jauh, sudah ada Claw yang menantikan kedatangan Inspektur Gadget. Inspektur Gadget pun masuk ke dalam gedung itu dan tentu saja ada Penny yang secara diam-diam datang bersama anjingnya. Terdengar ada suara pemberitahuan bahwa laser protoid akan ditampilkan. Semua orang pun berkumpul. Saat Inspektur Gadget mengeluarkan teropong gadgetnya, tiba-tiba 2 orang anak buah Claw menyamar sebagai penggemar Inspektur Gadget.
Mereka pun meminta foto bersama dan salah satunya meletakkan sebuah alat di atas topi Inspektur Gadget. Saat kedua orang tadi pergi, sepertinya alat milik Claw mulai beraksi. Inspektur Gadget tidak bisa mengendalikan tangannya, karena Dr. Claw lah yang mengendalikan dari jauh. Suasana semakin kacau, makanan yang ia pegang malah terkena orang lain. Bahkan sekarang tidak hanya tangan, tapi seluruh tubuhnya tidak bisa ia kendalikan. Di saat semua orang tertuju pada Inspektur Gadget yang membuat keributan, kedua anak buah Claw tadi mengambil laser protoid secara diam-diam. Penny yang melihat pencurian itu langsung menyuruh anjingnya untuk mengejar. Para pencuri berhasil masuk ke mobil, hanya saja sepatu dari Brick berhasil digigit dan dibawa oleh anjingnya Penny. Penny berlari keluar, namun para pencuri sudah pergi terlebih dahulu. What you got there, boy? Scene berpindah pada Inspektur Gadget yang saat ini berada di ruangan Kepala Kepolisian Riverton. Setelah melakukan kekacauan, Inspektur Gadget pun dipecat dari Kepolisian Riverton. Inspektur Gadget tidak terima dipecat, ia mengatakan bahwa itu bukan salahnya, karena ada chip override circuit yang menempel di topinya. Kepala polisi tidak mau tahu karena Inspektur Gadget telah melakukan kekacauan dan kerugian yang sangat besar. Terlebih lagi, laser protoidnya menjadi hilang gara-gara Inspektur Gadget. Kepala polisi meminta Inspektur Gadget untuk menyerahkan lencananya. Dengan perasaan yang sedih, Inspektur Gadget menyerahkan lencananya dan mulai membawa barang-barangnya keluar dari kantor. Scene kemudian memperlihatkan Inspektur Gadget yang sedang mencari lowongan pekerjaan di koran. Penny datang ke kamar pamannya untuk memberi semangat agar tidak menyerah. Penny mengeluarkan sepatu penjahat yang berhasil digigit anjingnya, dan itu akan menjadi salah satu petunjuk bagi mereka untuk menangkap Claw. Dengan begitu, pamannya bisa kembali bekerja. Penny meminta pamannya agar memberinya satu kesempatan untuk menyelidiki kasus Claw. Tapi Inspektur Gadget sudah tidak bersemangat untuk ikut menyelidiki kasus Claw dan Inspektur Gadget tetap tidak memberi izin pada Penny. No. Penny pun pergi sambil menangis. Anjing milik Penny yang bernama Brain ingin menghibur Penny. Brain kemudian membawakan sepatu milik penjahat tadi dan Penny pun kembali bersemangat untuk membantu paman Gadget. Penny mulai menyelidiki sepatu milik penjahat itu. Gaya Penny sudah seperti detektif sungguhan. Di sisi lain, memperlihatkan Inspektur Gadget yang sedang bekerja menjadi seorang tukang bangunan. Tapi sepertinya pekerjaan itu tidak cocok untuk Inspektur Gadget. Inspektur Gadget kemudian bekerja menjadi tukang salon, tapi hasilnya rambut customernya pun harus rusak parah. Berpindah pada Penny yang sekarang membuka bagian bawah dari sepatu itu, ia menemukan nomor-nomor di sepatu itu, yang mungkin saja sebuah petunjuk. Penny kemudian melacak nomor itu dan mendapatkan informasi kalau itu adalah sepatu bowling. Sepertinya ia kembali menemukan sebuah petunjuk informasi dari pembuat sepatu, tahun pembuatan, dan lain sebagainya. Penny melanjutkan penyelidikan dan pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi di mana pabrik sepatu itu berada. Dan tentu saja Penny mendapatkannya. Scene berpindah pada Claw dan anak buahnya yang sedang rapat untuk menyusun rencana pencurian bahan ketiga untuk bisa membuat senjata supernya. Mereka akan mencuri ruby besar sekitar 50.000 karat dari Museum Riverton. Ruby itu akan dipajang pada hari Rabu malam untuk penggalangan dana wali kota. Saat malam penggalangan dana itu tiba, wali kota, kepala polisi, dan Jitu sudah datang bersama. Dan Inspektur Gadget saat itu bekerja sebagai pelayan. Di dalam museum, kepala polisi mengatakan kepada Jitu kalau terlihat ada yang mencurigakan dari para pemain musik. Scene kemudian memperlihatkan Penny yang sudah sampai di pabrik bowling. Penny masuk ke gedung itu bersama anjingnya. Saat wali kota menyelami para tamu yang hadir di museum, ternyata ada Dr. Claw di sana. Semua orang terkejut dan berteriak. Mereka berlarian untuk keluar, namun anak buah Claw sudah siap berjaga di pintu. Claw membuka sebuah pin bowling dan dari dalam pin bowling itu keluar gas yang membuat semua orang tertawa. Sedangkan Claw dan anak buahnya menggunakan masker. Hanya Jitu yang tidak terpengaruh oleh gas tertawa. Jitu bersiap menangkap Claw dengan kekuatannya, namun Claw sudah mempersiapkan alat magnetik untuk menghentikan Jitu. Ketika alat itu diaktifkan, Jitu dan semua besi pun menempel pada alat itu. Saat tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, Claw langsung memecahkan kaca dan mengambil ruby itu. Saat mereka keluar membawa ruby itu, Inspektur Gadget tidak sadar bahwa mereka adalah Claw dan anak buahnya. Inspektur Gadget pun membukakan pintu mobil mereka dan mereka pun langsung pergi dari situ.
Penny yang sudah berada di ruang persembunyian Clow dan anak buahnya, di sana ia melihat papan tulis bergambar bahan-bahan curian Clow. Saat Penny sedang berpikir apa yang akan dibuat oleh Clow, tiba-tiba pintu gedung terbuka dan Clow dan anak buahnya pun datang ke situ. Penny dan anjingnya segera berlari untuk sembunyi. Penny mendengar percakapan Clow dan anak buahnya. Ia pun segera pergi dan melapor ke pamannya. Tapi saat akan pergi, tangannya tidak sengaja terkena sesuatu yang akhirnya menjatuhkan semua bola bowling yang menutupinya. Clow pun dengan jelas melihat Penny. Clow langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Penny. Saat Penny telah berhasil dikepung oleh para anak buah Clow, tapi beruntungnya anjing Penny berhasil kabur dari gedung itu. Di sisi lain, memperlihatkan wali kota yang marah karena kepala polisi dan Jitu tidak berhasil menjaga keamanan. Kepala polisi langsung membawa Jitu ke kantor untuk dinonaktifkan. Inspektur Gadget menatap Jitu yang meneteskan air mata karena akan dinonaktifkan. Inspektur Gadget memberi sapu tangan kepada Jitu, tapi Jitu mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan Inspektur Gadget untuknya. Jitu pun menaiki mobil dan langsung pergi. Scene berpindah di mana Inspektur Gadget yang masuk secara diam-diam ke sebuah ruangan. Di sana ada Jitu yang sudah dinonaktifkan di dalam sebuah tabung. Inspektur Gadget langsung mengaktifkan Jitu kembali dengan memasukkan chip ke dalam tubuh Jitu. Jitu bertanya kenapa Inspektur Gadget mengaktifkannya kembali. Aku benci melihat detektif yang baik didaur ulang, kata Inspektur Gadget. Dan ia juga kagum pada kemampuan investigasi dan fisik dari Jitu. Inspektur Gadget langsung salah tingkah saat Jitu bertanya apakah Inspektur Gadget menyukainya. Inspektur Gadget mengatakan iya, jantungnya pun berdegup karena bisa terlihat dari topinya. Saat mereka sedang berbincang, terdengar suara gonggongan Brain, si anjing milik Penny. Inspektur Gadget bertanya pada Brain, di mana Penny? Anjing itu hanya bisa menggonggong. Sayang sekali tidak ada yang bisa mengerti arti gonggongan anjing itu ya. Tapi, Inspektur Gadget teringat pada alat milik ilmuwan yang bisa mengartikan gonggongan anjing menjadi bahasa manusia. Anjing itu mengatakan Penny telah diculik oleh Clow dan Clow membangun semacam senjata rahasia, serta akan menembakkan Riverton dan akan merampok Bank Federal Reserve. Saat ini, Clow sedang menahan Penny di pabrik Bowlrite yang lama di pinggir kota Riverton. Inspektur Gadget baru sadar apa yang dikatakan Penny selama ini benar dan seharusnya ia mendengarkan keponakannya itu. Inspektur Gadget meminta bantuan pada Jitu untuk bersama membantu menyelamatkan keponakannya yang dalam bahaya. Inspektur Gadget dan Jitu pun langsung bersiap-siap untuk berangkat. Ready. Berpindah pada Clow dan anak buahnya, mereka juga membawa Penny untuk menyaksikan momen bersejarah mereka. Clow menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan senjata super dari dalam truk itu. Keluarlah senjata super berbentuk pin bowling yang sangat besar. Dan tepat jam 10, senjata itu ditembakkan ke angkasa dan mengenai satelit X-Force One. Satelit X-Force One kembali memantulkan senjata milik Clow ke arah Riverton sehingga membuat semua orang terhenti dan seperti membeku. Di sisi lain, memperlihatkan Inspektur Gadget dan Jitu sedang melaju dengan gadget mobil untuk melewati perbatasan Riverton. Karena tembakan itu hanya membuat kota Riverton saja yang terhenti. Kota Riverton sudah berhenti, maka Clow dan anak buahnya bisa dengan mudah merampok Bank Federal Reserve. Inspektur Gadget dan Jitu kembali memutar mobilnya dan akan memasuki kota Riverton kembali. Clow dan anak buahnya beserta Penny sudah berada di Bank Federal Reserve. Dengan mudah, pintu pun terbuka, dan di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali emas batangan. Mereka mulai mengangkut emas itu sambil tertawa bahagia dan akan merencanakan perampokan lainnya. Tanpa mereka duga, tiba-tiba Inspektur Gadget dan Jitu masuk ke ruangan itu dengan gadget mobil. Melihat hal itu, Clow langsung mengancam akan menjepit Penny dengan tangan capitnya. Inspektur Gadget tidak bisa berbuat apa-apa karena takut membahayakan Penny. Clow langsung memasukkan Penny ke dalam truk yang berisi emas curian mereka dan 2 anak buah Clow. Sementara ketiga anak buah barunya ia tinggalkan. Habis manis sepa dibuang emang. Jitu yang akan bertugas menangkap ketiga orang itu, sementara Inspektur Gadget akan mengejar Clow. Saat Inspektur Gadget meminta helikopter Gadget, tapi yang keluar adalah sebuah buket bunga. Inspektur Gadget kesal karena dia adalah gadget model tahun lalu dan masih banyak kesalahan.
Mendengar itu, Jitu langsung memberikan salah satu chipnya. G2, but Awalnya Inspektur Gadget menolak karena hal itu akan membuat kesalahan pada Jitu. Tapi Jitu meyakini bahwa dia bisa mengurus hal itu dan mereka pun saling bertukar salah satu chip mereka. Akhirnya, Inspektur Gadget bisa kembali normal dan mengeluarkan Gogo Gadget helikopter untuk mengejar Clow. Saat Clow tahu Inspektur Gadget di belakang truk mereka, ia langsung menembaki Inspektur Gadget. Tapi tembakan itu tidak melukai Inspektur Gadget, sehingga Inspektur Gadget masih bisa terus mengejar. Di sisi lain memperlihatkan Jitu yang akan menangkap anak buah Clow. Jitu meminta Gogo Gadget bumerang pistol, tapi yang keluar malah sebuah palu besar. Tapi beruntungnya, palu itu langsung memukul kepala penjahat sampai terjatuh. Scene kemudian memperlihatkan Inspektur Gadget yang terus diserang oleh Clow. Saat jatuh, Inspektur Gadget kembali mengeluarkan Gogo Gadget Scooter untuk mengejar Clow. Sementara itu, Jitu yang saat meminta sebuah alat untuk menangkap penjahat, yang keluar bukanlah alat yang ia mau, namun walaupun begitu, alat-alat itu berhasil menangkap para anak buah Clow. Jitu langsung pergi menggunakan mobil Gadget untuk menyusul Inspektur Gadget. Inspektur Gadget kini sudah berhasil menyusul Clow. Sekarang ia berada di atap truk Clow yang sedang melaju. Anak buah Clow berusaha untuk menjatuhkannya, namun Inspektur Gadget telah berhasil membuka atap truk itu dengan alatnya. Tiba-tiba, Penny dikeluarkan dari truk itu dan terpasang bom waktu di tubuhnya. Inspektur Gadget tidak punya pilihan lain selain untuk melepaskan Penny terlebih dahulu. Inspektur Gadget segera mengeluarkan gunting untuk memutuskan ikatan di tubuh Penny. Beberapa detik setelah Penny berhasil terlepas, bom itu pun meledak. Jitu yang baru saja sampai langsung terkejut dan dia mengira Inspektur Gadget dan Penny terkena bom dan berpikir dia terlambat datang untuk menolong. Dari jauh, Clow melihat ledakan itu dan tertawa bahagia. Namun, saat Jitu larut dalam kesedihannya, tiba-tiba ia mendengar suara batuk. Ternyata itu suara Penny. Dan tiba-tiba Inspektur Gadget jatuh di depan mobilnya. Jitu sangat senang melihat mereka masih hidup. Penny memeluk Inspektur Gadget karena telah menyelamatkan hidupnya. Jitu pun tidak mau ketinggalan untuk memeluk Inspektur Gadget. Inspektur Gadget menjadi terkejut dan mengatakan tidak ada waktu untuk merayakan karena mereka harus menangkap Clow terlebih dahulu. Dengan melewati jalan pintas, mereka berhasil berada di depan truk Clow. Inspektur Gadget dan Jitu pun turun dari mobil. Hanya ada satu cara, kata Inspektur Gadget. Anak buah Clow pun langsung tancap gas untuk menabrak Inspektur Gadget dan Jitu. Inspektur Gadget kembali mengeluarkan alatnya, yaitu permen karet. Ternyata saat truk lewat, permen karet itu menempel sangat kuat, sampai bisa menahan truk yang melaju dengan kencang. Truk langsung terhenti tepat di depan Inspektur Gadget. Anak buah Clow yang mencoba keluar dari mobil, justru mereka juga menginjak permen karet itu. Dan mereka tidak bisa bergerak karena lengket. Inspektur Gadget memanggil Clow untuk keluar, tapi yang keluar adalah sebuah alat dari dalam truk. Ternyata itu adalah sebuah pesawat yang digunakan Clow untuk kabur. Dan Clow berhasil kabur. Inspektur Gadget, Jitu, dan Penny sekarang berada di tempat senjata yang membuat orang-orang di Riverton menjadi terhenti. Mereka berusaha mencari kode untuk mengaktifkan senjata untuk membuat Riverton kembali normal. Dan Penny berhasil menebak kode itu. Scene berpindah pada wali kota yang akan memberikan penghargaan kepada Inspektur Gadget dan Jitu atas kehebatan mereka menggagalkan Dr. Clow dan menyelamatkan kota Riverton. Dan kepala polisi mengumumkan bahwa anggaran untuk proyek Gadget tahun depan akan berlipat ganda. Sehingga jika Clow kembali datang ke Riverton lagi, mereka akan siap. Inspektur Gadget meminta izin untuk berbicara. Rahasia nyata kesuksesan mereka adalah kerjasama tim. Dan ada satu anggota tim mereka yang belum diakui. Jadi untuk memberikan dukungan ke anggota tim Gadget, maka Inspektur Gadget ingin memberikan penghargaan medali Inspektur Junior untuk Penny atas jasanya juga. Saat acara selesai, Jitu memanggil Inspektur Gadget untuk minta maaf atas pemikiran awalnya tentang Inspektur Gadget yang usang, berpikiran sederhana dan tidak berfungsi. Dan Jitu menantikan lebih banyak kerjasama tim lagi ke depannya. Saat mereka bersalaman, tangan mereka saling mengalirkan listrik dan di topi mereka sama-sama keluar gambar hati. Dan mereka pun... ya, begitulah.
Dan film Inspektur Gadget 2 pun selesai. Akhir yang bahagia, walaupun tidak bahagia-bahagia amat ya, karena Clow berhasil kabur. Bagaimana menurut kalian netizen? Sampai saat ini sih Inspektur Gadget 3 belum ada ya. Apakah mungkin Inspektur Gadget dan G2 bisa memiliki anak? Silahkan komen di bawah ya. Mimin cukupkan film kali ini, sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan kerjasama akan membuat pekerjaan lebih terasa mudah dibandingkan sendirian. Dadah!